Selamat datang di Eagle Institute Sentral Sumatera. Eagle Institute. Perkenalkan dengan saya Caca, saya trainer Sentral Sumatera, dan di samping kiri saya ada Fajar, saya Regional Service Manager Sentral Sumatera. Kita ketemu di Eagle Institute pertama kita, Cak. Benar. Ini momen yang bersejarah, ya. Yes. Momen besar bersejarah untuk Sentral Sumatera, tentunya untuk Smartfren juga. Nah, mungkin teman-teman banyak yang belum tahu nih, Cak, sebetulnya untuk Eagle Institute itu apa sih, Cak? Boleh dijelasin nggak? Oke. Channel ini Eagle Institute ini membahas tentang sharing session, motivasi, knowledge tentang produk, Tips-tips. Iya, tips-tips sukses seorang sales force atau distributor bisa jadi, dan lain-lain. Jadi banyak yang akan sharing di sini. Betul, dan tentunya nanti di akhir video ya, Cak, di akhir video kita akan ada sesi berhadiah nih, Yes. sesi hadiah. Kemarin teman-teman SDS juga banyak ada yang mulai kirim-kirim video, ya, Oke. kirim-kirim video menceritakan Produk. atau aktivitas kreatif ya, Iya. di outletnya atau di outlet di tempat dia berjualan. Kita udah kompar ya, Pak. Kita udah kompar, nanti kita akan react nih. Pilih nih. Iya, video-video Yang terbaik. Nah, terakhir nanti akan ada hadiah juga, Cak. Oke, Untuk yang komen terbaik ya, terheboh Iya. gitu ya, komen yang positif jadi tentunya. SGS yang udah kirim video, suruh Ya. teman-temannya nonton dan komen sebanyak-banyaknya. Iya, Komen iya. yang baik-baik ya. Yang menang, udin yang menang gitu ya. Iya. Nah, ini komentar-komentar yang terbaik itu Dan akan terbanyak ya. iya, Dapat reward spesial. akan dapat reward spesial. Yes. Ya, jadi tonton terus videonya sampai habis ya, teman-teman. Sampai ketemu di segmen selanjutnya. Yes. Eagle Institute. Oke Pak, kali ini kita bahas beberapa tips, Tips. bagaimana menjadi sales force idaman. Betul. Jadi tentunya kita sebagai salesman, tentunya salesperson ya teman-teman. Benar. Jadi kita itu pengen banget sih kita itu jadi seorang salesman hebat tentunya. Benar. Ya kan? Kuncinya menjadi salesman hebat adalah ya nanti kita akan bahas poin per poinnya ya, Cak, ya. Iya. Tapi tentunya kalau misalkan teman-teman sudah menjadi sales hebat, teman-teman akan disayang sama leader. Nah itu Iya kan? kuncinya di situ. Ya, disayang sama leader, dan kalau misalkan teman-teman sebagai SGS ada SGL, ya kan? Ada jenjang SGL, ada ASM, ASC. ya kan? ASC dulu. ASC, ya, ASC. ASM. Itu jadi ASM. Ya, jadi kita akan bahas poin per poin ya teman-teman, tipsnya, karena Caca juga punya pengalaman ya. Caca punya pengalaman selain sekarang jadi trainer, dulu pernah bekerja dari mulai jadi SGS, ya. Jadi SGS, SGL, dan sekarang jadi trainer. Berapa tahun, Cak, sudah mengabdi di Smartfren? 2015 Pak. 2015, lebih lama daripada saya. Itu Bapaknya juga dari ASM kan, Pak? Saya SM, Enggak, langsung ASM. 2017, tapi saya baru di Smartfren. Tapi kalau Caca, kita akan dengerin. Coba Pak panggil kakak. Iya, kakak. Iya. Caca ya. Kak Caca kan share ya teman-teman. Kak Caca ya, Iya, deh. kayak acara ini ya, Kak Seto gitu. Ya, jadi Kak Caca akan share teman-teman pengalamannya Caca gimana sih menjadi salesperson yang disayang sama semua orang, sama semua leader ya kan. Tentunya berdampak positif terhadap karir. Ujung-ujungnya jadi SGS yang banyak insentif ya Pak. Iya, Ujungnya kita ada insentif Pak. Iya, betul. Ya. Kuncinya. Nah, kita bahas satu persatu, Ca. Kalau menurut Caca, poin-poin yang paling utama untuk menjadi salesperson yang sukses itu apa, Ca? SGS itu ya. Iya, SGS itu ya. Ya oke, kakak akan cerita ya. Iya, kakak. Oke, Iya, Kak. dulu Baik, Kak. menjadi SGS, pastinya yang pertama yang diperhatikan itu disiplin Pak. Jadi Disiplin. Ya kehadiran di outlet, setelah Yes. itu jam briefing, jam ngeblis itu ada timing-timingnya nggak sembarangan. Betul. Disiplin. Jadi misalnya kalau outlet nih Pak disuruh datang jam 10, 9.45 udah standby. Udah standby, Jadi udah bukan siap. tugas motor di jam 10 enggak. Ya. Jadi 9.45 udah datang. Masih OTW ya, masih selimutan ya. Kita lagi di motor gitu udah jam 10 itu telat. Oh, itu telat. Itu nggak disiplin. Itu yang pertama disiplin Pak. Yang kedua pasti diperhatikan grooming. Jadi sebenarnya Sorry, saya komen dulu ya masalah Boleh. disiplin. Disiplin, Jadi Pak. disiplin itu betul pasti akan ada di
urutan prioritas syarat menjadi salesperson yang Yes, yang tentunya. bagus ya, salesperson yang bagus. Karena apa? Karena satu, kita punya nilai luhur, ya, kita punya nilai luhur yang harus kita pegang teguh. Kalau saya disiplin itu adalah cabang dari integritas, Yes. integrity salah satu nilai luhur yang harus kita pegang teguh. Disiplin dengan cara bangun pagi, gitu kan? Disiplin dengan cara mempersiapkan diri apa yang mau kita lakukan di hari tersebut. Sudah Itu ada adalah plan pastinya. itu adalah salah satu poin bahwa yang mencerminkan bahwa kita menyayangi diri kita sendiri. Cak. Dan kita sadar sama Iya, pekerjaannya. sadar, Dari itu kewajiban. starting kehidupan bangun tidur, oh, Yes. aku capek lagi Betul. sebagai seorang SGS gitu. Kan ada tagline ya Pak, Hmm. SGS telat aktivasi melayang itu. Wes, itu udah yang di tagline. rezekinya dipatok ayam, ya kan? Iya, Udah kesiangan. diembat kasih ya. virus itu nih Iya, betul. ya. Kan? Ya, jadi betul. Langkah pertama teman-teman kalau mau jadi salesperson yang disayang, yaitu disiplin. Harus sayang sama dirinya sendiri, ya kan? Yes. Harus bisa meredam yang namanya keinginan, saya mau bangun siang. Iya, no. Iya, Ya. ya kan. Apalagi yang teman-teman itu rata-rata usianya masih muda-muda, seumuran saya itu kan. Jadi kan masih milenial. 20-an gitu kan masih saya mau main, mau nongkrong malam gitu. Bapak pernah minum kan? Iya, masih suka nongkrong gitu kan malam Iya. sampai malam gitu kan. Nah, itu kembali lagi ke pilihan teman-teman ya, pilihan teman-teman mau mengikuti keinginan itu, Yang seperti itu atau Betul. mau dapat insentif kan udah dulu itu. atau mau memilih jalan yang Lurus. jalan yang lurus gitu. Saya mau jadi salesperson yang baik. Benar. Ya, mulai dari disiplin. Tergantung dari diri sendiri dan disiplin. Betul. Lalu yang kedua tadi Cak lanjut. Grooming. Ya, jadi Dari ujung rambut ke ujung kaki harus diperhatiin. Hmm. Karena penampilan itu menggambarkan bahwa perusahaan kita seperti itu. ya Jadi kalau groomingnya udah beradul ya orang mikirnya smartphone seperti itu Pak. Jadi percaya ya kan. Ya. jadi kalau Kecil. ada seragam ya pakailah sesuai SOP-nya udah Hmm. ditentuin gitu Pak. Jilbabnya warna ini gitu atau sepatunya harus warna itu gitu Pak. Betul, Betul. jadi- Caca dulu pakai sepatu heels Pak minimal 5 cm. 5 cm itu ya lumayan kayak agak cincin gitu ya. Iya, tapi Pakai rok kan dulu kan? Jawabannya Celana. Caca kebelahan gitu. Oke. Terus Oke, Pak. dari grooming apa lagi Cak? Habis grooming itu Sorry, grooming ya kan. Mungkin teman-teman harus merangkap ini secara luas nih Cak. Yang namanya grooming itu, kalau menurut saya pribadi, saya juga seorang leader juga. Saya tentunya senang ketika salesman saya atau SGS saya memiliki grooming yang bagus. nah pastinya. Dari kacamata saya sebagai seorang leader, SGS yang memiliki grooming bagus itu sebetulnya bukan hanya yang pakai seragam kemana-mana Yes. atau selalu rapi gitu, enggak. Kalau saya lebih suka SGS atau sales yang bisa memposisikan diri di mana dia berjualan. Benar sih Pak. Sebenarnya ada yang nggak mungkin ke pasar gitu sih Pak. Jadi kali kita kan ada beberapa macam seragam ya teman-teman. Ya. Jadi ada beberapa macam seragam, ada kemeja, ada t-shirt, ada blazer, ya kan. Teman-teman bisa menggunakan jeans dengan warna hitam misalkan, Iya. ya kan, yang lebih casual gitu kan. Terus sepatu, misalkan sepatu hitam yang mungkin, ya sepatu hitam tapi sneakers gitu Iya. kan, boleh seperti itu. Boleh. Nah jadi saya lebih suka ya sebagai leader, saya lebih suka teman-teman yang bisa memposisikan itu Cak. Disesuaikan di Disesuaikan. tempat jualan ya. Betul. Jadi kalau misalkan kita jualan di kampus, tentunya kita nggak bisa jualan Formal banget. formal. Karena Iya. nggak enak ngobrolnya, Ini ya kan? mahasiswa kan. Ya kan, Iya, ini iya. kayaknya agak boomers banget gitu ya kan? Is. Iya, nggak enak ngobrolnya ya kan? Estetik. Kecuali memang kita orientasinya kita memang fokus mau berjualan di perkantoran. Oke. Kalau perkantoran Cocok. itu misalnya nggak harus pakai heels, harus pakai formal ya kan? Benar. Lebih casual, lebih ini lagi gitu, lebih Rapi rapi, banget. ya lebih rapi, rambutnya harus disisir dengan Iya. klimis gitu kan. Jadi pakai hijabnya yang tertutup, yang rapi gitu aja. Nah sebaliknya kalau misalkan ke pasar, ya teman-teman lebih baik Menyesuaikan. menyesuaikan. Sneakers mungkin
ya Betul. oke gitu. Iya, pakai flat shoes oke kan, tapi putih hitam. Yes. Ya kan, pakai flat shoes boleh. Pakai dia sepatu berenang. Iya, banyak ukur Kasihan, berat banget. Iya kan, alhasil jadi nggak produktif. Yes. Betul, grooming yang pertama adalah gimana supaya kita terlihat, supaya merepresentasikan produk kita. Tapi yang menurut saya yang paling krusial adalah poin selanjutnya, Cak. Selain groomingnya, tampilannya, yang tampilannya adalah merepresentasikan ininya, Cak, apa namanya, produknya. Tentunya yang ketiga adalah komunikasinya, Cak. Nah, Betul, itu dong. kuncinya. Ya, kan? Sebagus-bagusnya grooming, pas orang ngomongnya nggak nyambung, nggak begitu Iya. ya Pak. Kita harus tahu kebutuhan pelanggan, dia butuh kuota yang seperti apa, ya Yes. kita kasih rekomendasi SP yang seperti apa. Iya, betul. Jadi dia harus bukan hanya menyampaikan, mengkomunikasikan produk apa yang tepat. Yes. Betul. Jadi Bukan hanya promosi. Iya, betul sekali. Saya sih setuju, Cak. Jadi kalau misalkan kita nih mau belajar menjadi salesman yang baik, menurut saya perlu dikuasai adalah bukan cara penyampaiannya dulu, tapi sebetulnya adalah cara mendengarkan kebutuhan Membaur. konsumen. Ya. Dan akhirnya kita bisa memutuskan, oh ini kebutuhannya seperti ini. Yes, Untuk betul sekali. meminimalisir penolakan yang ada. Ya. Karena kebanyakan ya Pak, yang pengalaman Caca ya, Iya. pelanggan itu nolak karena yang kita berikan itu nggak sesuai dengan yang dibutuhin. Iya, betul. Waktu itu Orang cuma punya uang 30.000 ya kan? dikasih unlimited. Dikasih unlimited 1+1 ya, 80.000. Habis Nggak ya, cukup. Nggak cukup. Akhirnya jajan pulang minta uang lagi mamanya yang Mamanya tadinya mau belanja sayur ya, ya. akhirnya Akhirnya makan Indomie seharian ya kan. jadi SKS anak-anak mamanya udah Iya, panik. betul. Jadi harus tepat Berarti produknya. ke komunikasi, berarti komunikasi itu salah satu poin penting setelah yang namanya grooming ya Pak. Betul. Jadi penampilan udah oke gitu kan. Penampilan udah oke, tapi bicaranya kurang sopan misalkan. Iya, kan? Atau misalkan terlalu banyak berbicara tanpa mendengar kebutuhan gitu. No. Kayaknya betul, nggak akan berdampak groomingnya, Cak. Betul ya. Betul sekali. Nah, tadi ya Cak, kita bicara yang namanya penolakan. Yang namanya penolakan itu seorang sales semua pasti akan pasti nggak ada Pak, 100% kita diterima. Nggak mungkin. Jadi bangun tidur, Iya. aku harus sampai target. Iya. Bulan pertama, oke nggak. Iya, betul. Ya, nggak pernah ada Pak. Jadi pasti nggak perlu takut sama yang Kita namanya punya penolakan ini, ya. Pak, perbandingan Iya. 80/20. Iya. 80-nya nolak, 20-nya terima. 20-nya terima ya. Jadi kalau ketemu 10 orang, 10 orang. 2 terima, 8 nolak. Jadi kita harus siap dengan penolakan tersebut. Nah itu harus teman-teman pelajari ya. Kalau menurut saya itu kuncinya sih betul. Mental ditolak itu harus ya Ya, harus- dibangun. iya, harus Jadi, dibangun. jangan sampai penolakan pertama itu kita udah loyo. Kita nggak Betul. tahu selanjutnya kita Betul. terima. Sedangkan target kita 30 misalkan. Iya. Iya kan? Nah harusnya kita harus menghitung nih kan. Kalau saya mau dapat 2, saya harus menawarkan 10 orang ya. 150. 150 orang. Harus ngomong sehari ke 150 orang minimal. Kalau Minimal. mau 30 aktivasi. Betul. Yang ada, kalau misalkan kita nggak punya confident, nggak punya percaya diri yang baik, mental yang tadi Kak Caca bilang ya, mental yang baik, biasanya 10 kali ditolak aja udah down, udah Ciut, ciut. Ya, ya. itulah makanya Ini banyak teman-teman kali, adalah orang-orang ya. yang terpilih, Cak. Yes. Ya, orang-orang yang punya mental bagus. Yang nonton podcast ini pasti Iya. orang-orang hebat. Orang-orang hebat yang Iya. udah ribuan kali ditolak. Ditolak gitu. Jadi Ribuan harus kali. bertahan. Iya, betul. Dan Dan akhirnya mereka bisa capai target. jadi capai target, betul. Dan saya yakin ya sampai dengan sekarang mungkin yang sudah bekerja lebih dari 5 tahun, ada yang Banyak Pak, SGS ya, kita. masih ada ya teman-teman Semoga yang aja bisa merasakan dunia karir ya Pak ya. Betul, Udah betul. lama ini ya Pak. betul. Nah, ya jadi kalau menurut saya kalau misalkan teman-teman ya, Cak, kalau misalkan teman-teman pasti ada di salah satu fase di mana merasa aduh saya ini banget nih susah Oke. banget jualan. Dulu Caca apa yang Caca lakuin kalau Oh ngedrop ya Pak? Iya, kalau lagi Sometimes ngedrop kita ini. ada Pasti, ngedrop pasti. gitu. Kembali ke motivasi Pak. Jadi Iya. kita kerja awal itu maunya mau beli apa gitu, mau menghasilkan apa itu dulu. Tapi kalau nggak ada motivasi itu bakal cepet banget mundur ya Pak. Iya. Kalau Jadi- Caca dulu apa? Mundur ya. Motivasinya? Ini udah sering nih kalau Caca training udah banyak cerita. Mungkin Iya. SGS yang nonton ini udah sering dengar dulu Iya. Caca. Pertama kali jadi SGS mau itu beli motor. Mau beli Motornya motor? apa? Oke, apa? Motor apa? Motornya apa? Motor Beat warna merah. Udah. Sekarang udah beli ya? Tuh udah.
Udah dijual lagi. udah ada. Pokoknya pembeli dalam Beli. jangka waktu setahun. Kredit, Iya. tapi bayar dari insentif. Jadi Dan saya betul ya, jadi kalau seorang sales itu jajannya dari insentif. kalau Iya. cuma gaji pokok doang mah itu bayar keringat Pak. Iya, iya. Pagi sampai malam gitu. Kalau mau yang tambahan premitnya ya pakai insentif Insentif, dong. ya. Mau yang lipstick bermerek, Wih. ya. Beli sepatunya seperti bapak pakai gitu. Iya. Itu juga ada insentif. Iya. Kalau gaji pokok doang nggak cukup Pak. Betul. Ya betul. kasih sini bayar kos tiap hari itu kan membawa Betul. ya udah bayar insentif dulu. Ada Kita insentif, bisa ya. dapat Jadi kalau lebih. ngedrop kita langsung flashback aja. Iya. Kita kerja dulu Pak. Iya. Karena apa? Karena apa? Karena orang tua. Banyak alasan Pak sebenarnya. Banyak. Pernah ketemu sama SGS-nya mau nikah Bu katanya. Ya udah, berarti ada modalnya nggak gitu loh. Ceweknya Coba hitungin cateringnya ya. Iya. Cateringnya berapa ya? Tenda, Dijualnya, organ. butuh insentif emang gitu. Yang kalau gaji kita ada pos-posnya dong ya kan. Benar, Buat itu untuk orang tua. pengeluaran sehari-hari gitu. Betul. Terus apa lagi Cak? Buat memulihkan mood biasanya ngapain Cak? Apalagi waktu itu ya pasti hiburan lah. Kalau dapat insentif banyak uang, ketika kita udah bad mood ya pulang kerja kita karaokean Wih, makan enak. makan enak biasanya rebus gitu ya. Ngopi sama temen-temen tuh enak sih buat Waktu dulu itu kan masih single, jadi shopping gitu. Yang penting semua keperluan yang buat Tapi kita ujung-ujungnya bahagia. harus punya duit dulu. Insentif. Insentif harus dapat insentif dulu. Seorang salesperson harus berjuang akan insentifnya ya. Kalau hanya mengandalkan yang namanya gaji utama saja Nggak cukup. nggak cukup. Nggak Jadi nggak cukup. jadi bahagia. Betul. Insentif Nggak itu bangun. insentif itu harus jadi sesuatu yang memotivasi. Yes. Saya harus mencapai insentifnya. Ya, dan yang namanya insentif di kita ini kan lumayan gede ya, Cek. Lumayan Bisa gede. dapat sekitar ini apa? Banyak. Banyak ya. Jadi teman-teman Kita udah tahu semua. SGS udah tahu. Udah ditanya, udah hafal di luar kepala itu pasti. Jadi motivasinya kalau SGS gak dapat insentif berarti SGS-nya belum sukses. Belum sukses, Iya, betul. SGS Belum sukses. menjadi 100% yang utuh. Iya yang tadi. Iya kan, SGS betul. dia harus dapat insentif. Betul, harus dapat insentif, dapat uang tambahan dari penjualannya. Nah, kita balik lagi Cak ke apa sih poin yang kira-kira menjadi seorang salesman ini disukai sama leadernya Cak? Menurut Oke, Caca apa lagi Cak? ada disiplin ya Pak, disiplin, grooming, sama komunikasi. Oh, satu lagi Cak, saya dulu pas jadi ASM, jadi leader lah ya, jadi leader, saya sangat suka sama tim salesman khususnya yang sangat aware terhadap reporting Cak. Report. Iya, jadi reporting ini penting sih kalau menurut kami Iya. sebagai leader ya. Kalau dari leader reporting ini sangat penting karena apa? Karena supaya kita bisa tahu nih teman-teman sudah sejauh apa pencapaian di hari tersebut, Cak. Betul ya? Iya, untuk misalnya tim kita yang masih low atau yang belum capai, kita bisa tahu kasih guidance seperti apa. Betul. Dan kita bisa ibaratnya ya kalau dokter dapat diagnosa, kita bisa kasih obat yang tepat gitu, Iya. ya kan? Oh, ternyata Caca misalkan tim saya kurang aktivasinya 10 lagi Iya. dalam jangka waktu misalkan sisa Udah maghrib ya, udah maghrib gitu. 3 jam lagi Wah, gitu. gimana caranya ya kan? Iya. Kita harus hitung nih, oh kapasitas tokonya, Iya. trafficnya misalkan cuma misalkan rasionya jualnya cuma 10, artinya kita butuh tambahan lagi nih, misalkan Benar. kita jualan di alun-alun misalkan. Jualan. Benar. Nah, itu gitu ya saya. Jadi yang namanya reporting ini adalah menurut saya lumayan menjadi faktor penentu sih Cak. Ini adalah salah satu hal yang menjadi kalau misalkan teman-teman bisa menguasai ini dengan baik, teman-teman saya pasti akan di saya sama leadernya nih ya kan. Kalau di sama leader enak ya. Iya betul. Nah ada teman-teman yang juga sebaliknya gitu, lalai terhadap laporan misalnya. Disuruh dulu, Disuruh dikejar dulu. dulu, baru nge-report. Betul. Kembali lagi sih disiplin komunikasi. Disiplin. Deretannya itu Betul, juga. deretannya itu. Iya. Ya, jadi kalau teman-teman yang sudah punya disiplin komunikasi yang baik, harusnya
pasti disiplin melakukan report. Tanpa disuruh ya udah ini jam report gua dan saya harus report. Betul. Nah, report ini juga salah satu pertanggungjawaban kalau menurut saya adalah pertanggungjawaban terhadap kinerja saya sebagai salesperson. Ya kan? Karena saya orientasinya seorang sales harus yang namanya insentif ujungnya. Ya kan? Gimana saya mencapai insentif? Saya harus tahu perkembangan dari penjualan saya dari jam ke jam. Nah Pak, kalau insentif itu SGS, satu lagi harus knowledge-nya Pak, produk. Ada SP kita yang low denom, ada yang high denom, itu harus hafal. Harus hafal ya, harus di luar kepala tuh. Jadi kalau yang butuh high denom ya SP apa yang dikasih gitu loh, karena insentif kita kan lebih banyak ke high denom Pak. High denom. Dan diberikan kepada atau dijual kepada pelanggan baru. Yes, pelanggan baru. Kuncinya adalah itu sih tadi ya. New email. Jadi pelanggan, kalau kita pengen dapat pelanggan baru, kita mau dapat insentif gitu ya, kita harus pintar nih membaca nih gitu kan, atau pintar mengalihkan, betul ya saya? Benar, layani dan alihkan. Jadi kita dapat pelanggan baru dan pastikan supaya kita memberikan rekomendasi produk high denom. Gitu. Iya betul. Jadi kalau seorang SDS nih, pasti dulu Caca juga pernah jualan ke kompetitor Caca. Pernah. Se-ekstrim apa penolakan dari orang-orang yang pakai kompetitor dan belum mau coba se-ekstrim apa Caca untuk melakukan switching itu yang Caca pernah alami? Oh dulu pernah sih Pak, cuman dulu kan targetnya bukan SE. Iya kan. Dulu saya jual router Pak, MiFi, modem yang 500 ribu. Zaman Android. Harusnya itu dijual Android. Tapi Android tuh kalau menurut saya bagus dari serius. Yang R2 ini nggak Pak? Iya. Yang pakai flash, tipis banget. Sudah aja lama ya. Kayak setahun lebih. Nah, jual apa? Hisense. Nah, itu pernah bertengkar sama anak Oppo aja tuh. Itu kameranya bagus. Ya awalnya dulu kan Oppo Vivo sensor ya. Nah, sebelumnya karena promotor lain dan nggak ditegur ya udah biarin. Kamu kan jualan internet, bukan jualan handphone. Nah, saya ada temannya Android Hisense gitu. Pernah. Pas nge-please di pasar dilempar router pernah dilempar modem ya? Pernah benjol ya Pak gitu ternyata dilempar handphone apa dilempar modem sebenarnya sih salah pasar sih maksudnya Caca jualan modemnya ke pasar gitu harusnya ini kan cocoknya ke kalangan-kalangan yang butuh internet lebih besar gitu nah itu jual di situ bapaknya mau awalnya oke aja ada klien ketika kesana lagi jualan kita bulungin sama dia dan dia langsung marah ini nggak betul nih ya dalam bahasa Minang Pak. Dapat dua nih. Dapat dua. Ini sampai kalian di sini. Jadi yang ini apaan ya? Musim apa gitu kan? Ya, benerannya nggak keluar Pak, sampai jauh udah gitu. Ditanya usut demi usut udah. Tapi nggak langsung ngambek. Ya, ini lah terlalu syuting salah satunya lagi Pak. Ketika jadi SGS, terjadi penolakan atau komplain dari pelanggan, jangan mundur duluan. Kita kan namanya SGS. My friend 4G spesialis nih, yang namanya spesialis ya harusnya tahu dong apa kendala yang ada di dalam pelanggan. Nah kita maksudnya kita cari tahu masalahnya di mana. Tanggung jawab tuh ya, biar kan tanggung jawab dong. Iya. Biar kan masa mau dapat closingnya aja, nggak mau dapat masalahnya ya kan? Itu berat. Berat ya kan. Habis itu ya ternyata dia nggak bisa sambungin ke handphone dia karena passwordnya harus di reset. Setelah itu dia nggak bisa lihat mailing kayak mailing. Oh ya dulu ada aplikasi khusus gitu ya. Dan rupanya memang agak di pinggiran. Oke. Gitu. Itu aja sih akhirnya dia mau pakai kembali. Jadi minta maaf. Oh dia minta maaf ya. Karena dia merasa kadang-kadang pelanggan ini karena merasa bayar ya. Iya, bayar. Betul. Nah ngomong-ngomong yang namanya troubleshooting ya teman-teman ya, saya juga punya cerita sedikit sih. Jadi kembali lagi ya, saya pasti akan sebagai leader, saya pasti akan suka nih sama SGS, SDS yang memang tidak anti terhadap troubleshooting. Nah gini ceritanya. Jadi saya selalu akan senang ketika SGS saya berada di etalase kompetitor. Oh iya. Etalase kompetitor dong, ada beberapa SGS yang hanya stay aja di situ hanya stay dan kalau misalkan ada yang beli dia tawarkan. Kalau enggak? Tapi saya pernah cerita ada beberapa SGS saya pernah temui juga. Jadi kalau kamu mau dapat pelanggan, ya kalau kamu mau dapat pelanggan baru, kamu bukan hanya melakukan switching dari pembelian produk itu aja,
Tapi kamu harus bisa troubleshooting sama produk kompetitor. Oke, benar Pak. Ya, jadi misalkan pelanggan yang datang, dia operator warna biru, Cak. Oke. Ya kan, operator warna biru, operator warna biru. Jadi misalkan dia datang nih, dia gangguan nih, chipnya nggak bisa dibaca atau Si biru kuotanya ini. nggak jalan misalkan. Oke. Kalau promotor yang biasa nih, SGS yang biasa, Jadi diam aja. dia akan kasih ini ke firmware-nya. Benar. Iya kan? Iya. Tapi saya akan tegur tuh kalau misalkan ada SGS yang seperti itu. Kalau kamu mau dapat pelanggan dari operator lain misalkan, kamu harus bisa troubleshooting dari semua operator. Yes. Jadi saya ajarkan ke dia, kamu terima dulu, kamu harus pelajari, oh iya ternyata kuotanya gini. Karena semua problem hampir sama lah. Hampir sama, hampir Ya, sama. troubleshootnya. Troubleshooting Iya, kurang nggak usah lebih takut sama. gitu. Nggak usah takut, layani aja. Iya. Pasti ketika teman-teman bisa melayani itu dan pelanggannya merasa Dapat simpati pelanggan. yes, pasti ya. betul. Jadi kalau misalkan Pasti. ternyata, oh iya bisa ya sama kamu ya, gitu kan ternyata gitu kan. Apalagi saya menggunakan produk kamu dong. Ya, Yes. kalau saya menggunakan produk kamu, pelanggan akan yakin nih, oh iya, saya pasti akan jauh lebih nyaman kalau ikut dapat produk kamu. Nah itu Sesuai. salah satu yang bisa kita. Attention di situ Yes. kayaknya Pak tertarik kan? Iya tertarik jadi oh iya ya saya padahal nggak pakai produk kamu loh Iya, ya kan? Saya nggak pakai produk kamu tapi kamu dengan tulus mau Minimal kita bisa dapat WhatsApp ya Pak. iya dan kapan-kapan atau dia mau coba di sini dulu Pasti. ya kan? Iya benar. Bisa. Nah jadi jangan pernah anti atau merasa risih dengan yang namanya komplain atau troubleshooting dari operator lain juga. Kita harus secara tulus ya kan. Nih, dalam nih. Ya, jadi secara tulus kita harus menawarkan diri untuk membantu itu. Gitu. Iya. Terlepas dia, yaudah dia saya mau pakai yang biru aja. Akhirnya biru atau enggak? Ya minimal dapat WhatsApp. Betul, biru WhatsApp-nya. Iya. Siapa tahu anaknya ya kan. Iya. Anaknya kan bisa jadi calon pelanggan teman-teman juga. Gitu. Oke. Itu salah satu tips sih Cak, yang kira-kira SGS yang menurut saya ini sangat layak. Ketika seorang SGS tadi ya punya tadi kenapa Cak? Disiplin. Grooming, komunikasi yang baik, lalu yang tadi adalah kita harus punya inisiatif Cak kalau menurut saya. Kuncinya ide menarik gitu kan. Kayak tadi kita harus bukan hanya men-switching pelanggan yang ini enggak, tapi troubleshooting gitu kan, berinisiatif melakukan reporting sebelum diminta gitu kan. Itu adalah salah satu kunci menjadi seorang SGS idaman yang disayang oleh leader. Mental itu ya, mental ya lagi-lagi balik ke ditolak, udah loyo, akhirnya kita nggak ketemu sama orang bangkit yang lagi, menerima gitu. bangkit lagi gitu ya. Pak, kalau mental berarti hubungan leadership gitu. Ya betul, tentunya Iya. kalau seorang sales ya, kalau seorang sales kalau mempunyai kemampuan untuk membangun dirinya sudah merasa oh ya saya sudah menjadi sales yang baik gitu Udah ya, sadar sendiri berarti. pastinya akan muncul yang namanya leadership. Yes, betul Ya, sekali. egonya makin kecil, ego terhadap dirinya makin kecil dan muncul di dirinya adalah oh ya, saya Ada keinginan untuk Yes. mengajak orang Iya, lain betul. seperti dia. Iya, Nah, itu betul. udah ciri-ciri tuh. Kalau teman-teman ada yang kayak gitu, Siap-siap. mungkin Siap-siap tuh. menjadi pilihan kan. Iya, Kalau bisa selama jadi. di SGS, Caca dulu setahun Pak di SGS. jadi SGS setahun, jadi SGL 4 tahun. oh lama ya SGL ya. Itu proses. Oh iya, disayang leadernya. Disayang leader. Disayang leadernya karena banyak inisiatif ya gitu. Cak, nanti kita ngomong masalah inisiatif, kita setelah ini kita akan lihat ada inisiatif-inisiatif dari teman-teman SGS. Oh iya, yang ngirim video Pak. Ya. Kita akan bahas satu-satu. Jadi kita akan bahas satu-satu, kita akan react videonya, kita akan pilih video yang paling bagus untuk kita kasih. tiga video kan Pak? Tiga yang video. ini dan nanti Ya. kalau yang komen yang terbanyak akan kita infokan di next podcast. Ya, jadi di episode selanjutnya Yes. kita akan mengumumkan siapa yang komennya paling heboh ini. Betul sekali. Ya, kita akan lihat videonya setelah segmen yang satu ini. Eagle Institute. Oke, ketemu lagi masih di Eagle Institute kan. Kita sesuai tadi janji kita ya, jadi kita akan Selanjutnya. Iya, akan react video-video SGS sama SDS yang kreatif-kreatif nih Cak. Udah disampaikan ke kita ya Pak. Betul, kemarin kita udah kumpulin semuanya videonya. Iya. Nah hari ini kita akan bukan nilai sih sebetulnya. Jadi kita akan lihat nih teman-teman Kreativitas SGS menjelaskan produk. menjelaskan produknya. Ya. Ada yang di outlet,
ada juga yang lagi di rumah, ada yang lagi mau sale juga. Nah, kita akan lihat satu-satu mana aja yang paling heboh. Kita akan nilai kasih. yang paling benar menjelaskannya Ya. sama kreativitasnya apa? Betul, tentunya yang kreatif ya. Tadi dibahas di segmen sebelumnya, kita salah satu kunci untuk menjadi seorang salesman atau seorang SGS yang baik harus punya inisiatif dan tentunya harus kreatif. Kreatif. Ya kan? Punya ide menarik supaya bisa menambah aktivasi. Betul. Kita lihat satu-satu ya videonya ya. Video pertama, Video pertama dari Theodora. Theodora ya. Oke, alisnya belum. Ini totalitas filmnya. Totalitas Unlimited 3 GB kan protokol kita ya. Iya. Ada ngikut sama nonton. Oke, dia gaya T-Rex ya. Direct. Gaya T-Rex. Tangannya nggak kecil-kecil banget sih. Enggak. Saya lebih fokus ke Cantik ya, make up-nya ya. Iya, cantik ya. Grooming. Cuma kayaknya gerakannya dia agak ini ya, agak irit ya. Agak irit-irit gitu. Oke, Theodora ya, dari Sinar Ponsel. Terima kasih ya Theodora udah kirim video. Sampai BCC, Iola sama Fajri. Oke, ini gerakannya sih kalau kita lihat sih Aktif banget ya. kayaknya aktif sekali ya Bun. Dengan gerakan ya kan, dengan gerakan bulu-bulu. Selanjutnya, Ini, aduh, kayaknya serius baru banget. Dia ngapain? kita Oke. Oh dia tuh maksudnya nunjuk ya kan? Dia tuh 700 cm per hari. kalau saya terjemahkan dia itu sebetulnya mau ngasih lihat ke kita kalau dia itu sangat menguasai produk. Dengan menutup mata aja dia tahu gitu. Oh iya ini 16/4 GB 30 hari. Dia maksudnya seperti itu. Ya, oke. Oke, next. Cantik ya, Pak? Cantik ya. Winda pasal 11 di Kok kuotanya nggak habis-habis Habis. kata dia ya? Enggak dong, karena pakai smartphone Unlimited itu nonstop. Oke, emang nggak lele Oke. ya? Enggak dong, ya kan aman banget karena sudah support jaringan 4G. Benar. Berarti nih, Pak. Apa nih? Ini jadi Apa nih? free. Free apa? Ada free Free apa aja nih yang kita dapat? banyak. dong. Oke. Akses unlimited setelah Yes, punya habis. betul. Lengkap ya, Pak nih penjelasannya? Unlimited telepon, ya, Free unlimited phone nih. telepon, yes, betul. Oke. Parahnya Gratis. gratis. Premium. Premium. Vision Plus. Nah, jelas oke deh. Langsung Oke, pakai pakai aja. smartphone. Oke, bagus. Udah siap, Pak? Boleh. Boleh lah ya satu ya? Boleh ya kita pilih Kita satu pilih dulu ya. Winda Mas Kadis. Oke, Oke. next selanjutnya. Mas Winda. Selanjutnya Ini Ini adalah SDS ya? SDS Oke. kelas 7. bingung mau kartu apa? Ini di rumah pelanggan ya? Ini di halaman nomor Iya. Kirain lagi. Oke, dia langsung kasih nomor teleponnya ya. Jadi kalau misalkan nomor SDS banget, SDS. Iya, SDS ya. Jadi dia siap mengantar mana aja. Oke. Ini dari kelas 1. Ini hemat gerakan aja. Oh, ini hemat gerakan. Iya. Ini 6, kelas 6 di Pinang. Tanjung Pinang ya. Pinang. Signal abadi. Yes. Ya. Coba kita hitung ada berapa produk yang dia kasih lihat ya. Oke. Kita kasih lihat. Nah, Ini yang kalian cari. Oke. Unlimited non-stop. Voucher 2, vouchernya 3. Oke. Dia kayaknya semua stok tokonya dipajang. Simfarida. Iya, kalau bisa etalase. Iya. Tapi nggak kuat. Oke, ini Ebi. Heavy. SDS kelas Ini 7. SDS ya. Kita spill nih tuh, dapat kuota besar. Iya. Kuota open 6 GB ya kan. Pakai nomor telepon. Ini kalau di dulu zaman saya ini namanya dulu hari telur bulu. Next. Wih, ini heboh nih kayaknya nih. Biji. Ini biji ya. Kiai. Oke. Minum es teh 1 Lebih gelas. nyantai. Yoi. Sayang tebal nggak Pak 33? Iya 3 GB. Terus dikasih tahu harganya. Harganya. Oke, pakai tribut. Ini Keren ya. bagus. Udah kita keep satu ya Pak? Kita keep 1 ya. Ya, Winda sama Ayu pas aku jadi tinggi. Indah. Nah. Ini memang si Ami ini nggak ada suara. Jadi dia dengan language-nya jadi kayak gitu. ini bukan error kan? Enggak. Ini nggak error kan? Udah mungkin ini deh. Oke, Erni. Ami. Oh ya,
Amin. Nah. Amin. Tolonglah. Oke. Kasih suara dikit soalnya itu gue. Next. Ya, besar kecil lagi Pak. Oke. Dia bilang 78 Pak, kayak S1. Ya, Iya. ternyata agak gini kalau S1 ya. Oke. Hemat gerakan lagi. Gerakan. Oke. Oke, terus coba. Ayo bagus ya effortnya ya. Dia mau berpartisipasi. Oh, ini di kamar Pak? Di kamar. Ada boneka ini. Jaringan luas. Ayo beli sekarang. Oke. Iya, dan hemat ketawa. Iya. Dia belum siap gigi tuh. Jadi Ini pakai filter ya? Iya iya. Oke. Ini begitu sulit. Oke. 3 GB. Ini Mas. Balik. Ini sebalik udah bayar mobil, ini tuh balik. Terus saya kasih saran nih abangmu ya. Iya. Lebih bersemangat lagi. Lebih bersemangat lagi. Hidup memang nggak sesuai kenyataan Iya. kawan. Tapi Apalagi setidaknya kalau tanggal 20 seperti ini memang. Iya. gitu. Tapi setidaknya Jangan dilihat ke samping. senyum lah gitu minimal senyum Iya. kan. Ini kesabaran ya? Iya iya. Ini sulit. Saya Surya sedang paham. ngapain Surya? Saya paham apa yang dia rasakan, saya paham. Iya. Saya sangat paham gitu. Begitu sulit untuk menolak 3 GB 14 hari. Ada senyum Pak tapi. Ada senyum sedikit ya, walaupun jempolnya. Oke. Keren. Saya Jungkina. Oke. Senior. Di sini Yesi bintang ponsel. Oke. unlimited setelah Oh, kuota. kedik-kedik. Oke, manja. Unlimited was-was. Oke. 30 hari Asik. unlimited malah. Iya. 30 hari hari aja. Jangan salah ya. Hari ya. Kreatif Pak. Ini kreatif ya bagus ya. Oh dia bikin. Pakai transfer Pak di bahasa. Oh. Oke. Kakak makanya sama friend. Oke. Bilang sama temannya. Ini berapa bikinnya? Iya. 56 giga, 80.000. Oke. Nah, Oh dia pakai subtitle juga sih, Iya. jadi kita bisa paham. Kakak bisa video call, buka Shopee, udah pasti tuh. Kalau nggak pasti mah nanti balikin lagi. Oh, baik lagi garanti ya? Ya udah. Sudah baik garanti ya? Kira ntar rumah ya satu. Iya, kakak lagi kita pakai starter itu. Nanti bego kamu mas. Kreatif ya? Kreatif ya? Kreatif ya? Oke. Tuh, semua naik cuma semakan. Keren. Apa namanya ya? Ada nggak Pak? Cicil apa sih? Oke, kita keep dulu ya, ini dia. Ada 3 ya, Winda, Yesya, main ini ya. Ini Ini habis Pakai ekspresinya Pak. ekspresinya oke sih. Dapat ya? Oke. Ada 80. Mungkin kamu memilikimu katanya. Iya. Nah, sini ya. Ini saya. Ini Kemarin. oke. Oke, dia kasih bentuk ya Iya, caranya ya. Oke, jadi kita udah punya pemenang-pemenangnya Cak. Jadi kita nanti akan kasih hadiah untuk 3 yang sudah kita janjikan gitu. Betul. Dan terima kasih ya kepada SDS yang sudah memberikan Semangatnya. mengirimkan kreativitasnya, semangatnya. Semuanya sih bagus kok, apalagi si Surya. Oh iya. Walaupun dia sulit sekali untuk tersenyum. Tapi dari tatapannya kita bisa paham. Sulit banget cepetannya. Ya, jadi tetap semangat Surya ya. Tetap semangat, ikutin nanti kuis-kuisnya lagi ya. Jadi kita nanti akan banyak kuis-kuis lagi, dan tentunya nih untuk yang nonton video ini, untuk yang nonton podcast kita Eagle Institute episode pertama ini, Subscribe. betul, jangan lupa subscribe juga, Follow. betul, dan jangan lupa komen nih di bawah, Iya. komen di bawah supaya Itu video saya gitu. iya, atau oh, itu kawan saya, tetangga saya gitu kan, atau Dan mau keren banget di iya, atau mau kirim-kirim pantun boleh, Boleh, Ya, kirim boleh. pantun boleh, titip salam juga boleh. Mungkin di next episode kita bacain komennya. Iya, Bisa betul. baca. Dan tentunya nanti akan ada hadiah untuk yang Best comment. dan kita akan umumkan di episode selanjutnya. Ya, betul sekali. Ya. Oke, Pak. Oke, terima kasih banyak Cak. Saya kira sampai ketemu lagi Terima kasih di juga, episode Pak. selanjutnya. Kita akan Oke. ketemu lagi di Eagle Institute Podcast di episode selanjutnya. Bye. Sampai jumpa.
pinter bareng, ayo kerja bareng, ayo sukses bareng.